Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Apa kabar Bapak Ibu semua peserta Diklat anti korupsi, khususnya Bapak-bapak APIP daerah. Mudah-mudahan tetap semangat pada kesempatan ini. Izinkan saya, Suharmanto, selaku pemateri hari ini, memberikan sedikit pemahaman beberapa menit ke depan pemahaman tentang integritas dan nilai-nilai anti korupsi kepada Bapak Ibu peserta APIP. Jadi yang menariknya pada kesempatan hari ini kenapa audiennya atau sasarannya adalah APIP, kita tahu lah Bapak Ibu bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi itu beradanya di pusat, tidak ada di daerah. Jadi diharapkan Bapak Ibu semua selaku aparat pengawas internal pemerintah ini menjadi salah satu garda terdepan dalam upaya negara untuk mencegah tindak pidana korupsi ini terjadi. Jadi mudah-mudahan dengan materi apa yang akan saya sampaikan ini dan nantinya dapat bermanfaat dan nilai-nilai integritas dan anti korupsi ini dapat Bapak Ibu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari mulai dari lingkungan terkecil, keluarga, lingkungan tempat bekerja, sampai lingkungan sosial masyarakat yang lebih luas. Jadi materi yang akan disampaikan ini terkait dengan nilai-nilai integritas yang harus Bapak miliki, nilai-nilai anti korupsi, kemudian konflik kepentingan. Jadi kita mulai saja Bapak Ibu, sebelum kita memulai kepada definisi apa itu integritas, kita flashback dulu pengertian tentang apa itu korupsi. Jadi inilah Bapak Ibu semuanya, istilah-istilah korupsi, berbagai teori, baik dari asing maupun dari dalam negeri sendiri, para pakar, para ahli-ahli, merumuskan beberapa pengertian tentang korupsi, mulai dari istilah, terminologi bahasa, sampai makna korupsi itu sendiri. Jadi salah satunya adalah perbuatan curang Bapak Ibu, baik tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Ini perbuatan yang busuk, perbuatan kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, ucapan atau kata-kata yang memfitnah atau menghina. Korupsi adalah kejahatan, kebusukan, dan dapat disuap. Tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, di kalangan pegawai negeri yang harus dibasmi ke akar-akarnya. Korup itu maknanya artinya adalah buruk, rusak, busuk, suka menerima uang sogok, dapat disogok, dapat disuap, memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara maupun perusahaan. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi atau orang lain, termasuk keluarga dan kerabat. Korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam. Jadi Bapak Ibu mulai dari pengertian menurut hukum negara maupun hukum dalam agama ini sama Bapak Ibu. Intinya korupsi adalah perbuatan yang sangat buruk. Jadi dari istilah korupsi tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi itu adalah perbuatan yang buruk, busuk, jahat, tidak bermoral, tidak jujur, menyimpang dari kesucian atau kebenaran, penyimpangan atau penyelewengan penggelapan uang negara atau perusahaan, penggelapan jabatan atau penyalahgunaan wewenang, perbuatan penyuapan, atau menerima suap yang semuanya untuk kepentingan pribadi atau orang lain, atau kerabat atau kelompoknya. Jadi banyak istilah-istilahnya ya Bapak Ibu, mungkin mulai dari istilah-istilah yang terminologi bahasa menurut peraturan perundang-undangan maupun dari sisi agama kita. Kita lanjut Bapak Ibu, tentunya korupsi itu punya dampak Bapak Ibu. Tentu dampaknya ini tidak main-main, banyak dampak mulai dari dampak terhadap ekonomi, politik, dan sebagainya. Jadi salah satunya adalah terhadap dampak ekonomi. Ini jelas korupsi itu sangat berdampak dari sisi ekonominya, diantaranya adalah menciptakan biaya yang sangat tinggi. Harga barang menjadi mahal,
sampai pada akhirnya ini menghambat pembangunan negara, Bapak Ibu. Jadi uang yang seharusnya ini dipergunakan untuk pembangunan satu negara justru menjadi untuk memperkaya para koruptor. Kemudian dampak berikutnya terhadap politik dan demokrasi. Korupsi juga merusak sendi-sendi kehidupan politik dan demokrasi, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap negara atau lembaga politik, sampai pada akhirnya tidak dapat mengakibatkan reformasi atau pergantian pimpinan negara. Kemudian selanjutnya adalah dampak terhadap hukum. Ini jelas mengakibatkan hukum tidak dipatuhi oleh rakyat, mengakibatkan peraturan perundang-undangan tidak berlaku efektif. Terabainya kepastian hukum dan keadilan, sampai pada akhirnya ini dapat memunculkan kleptokrasi atau reformasi atau revolusi. Kemudian dampak terhadap pertahanan dan keamanan negara. Ini sangat penting sebagai negara yang berdaulat, Bapak Ibu, ketika pertahanan keamanan negara ini menjadi lemah, tentu sangat berbahaya, Bapak Ibu. Apa dampaknya terhadap pertahanan dan keamanan? Salah satunya adalah menurunnya anggaran militer, melemahnya kekuatan alutsista baik di militer maupun kepolisian, dapat memunculkan penjahat-penjahat asing, sampai pada akhirnya ini dapat memudahkan ideologi lain, dapat mengintervensi atau mengubah ideologi atau dasar negara yang bersangkutan. Kemudian dampak selanjutnya adalah terhadap dampak lingkungan dan sumber daya alam, antara lain menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam, menurunnya kualitas lingkungan atau kerusakan lingkungan. Ini biasanya korupsi masalah perizinan hutan, lahan dan hutan nih biasanya, Bapak Ibu. Kemudian menurunnya kualitas hidup manusia dari sumber hayati lainnya selain manusia. Kemudian dampak berikutnya adalah terhadap dampak otoritas pemerintah. Karena kejujuran dan kebenaran tidak dapat ditegakkan oleh pemerintah, akibatnya ini pemerintah tidak dapat dipercaya lagi oleh rakyatnya. Kemudian lembaga hukum tidak dipatuhi oleh rakyat, berkurangnya legitimasi rakyat kepada pemerintahan, dan pada akhirnya dapat mengakibatkan dicabutnya kekuasaan pimpinan negara. Jadi untuk jangan sampai korupsi ini terjadi, minimal kita setiap individu, khususnya Bapak Ibu selaku APIP, minimal memiliki nilai-nilai lah, nilai-nilai untuk bagaimana kita bisa mencegah. Apa itu nilai-nilai? Yang jelasnya Bapak Ibu memiliki integritas dulu nih. Integritas yang kuat, nilai-nilai anti korupsi yang kuat, yang ditanamkan pada diri kita, dan mudah-mudahan dapat ditularkan ke orang lain, mungkin lingkungan terkecil kita, keluarga, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial masyarakat yang lebih luas. Apa itu integritas? Jadi KPK sudah merumuskan integritas ini adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dan tingkah laku sesuai dengan nilai yang dianut. Artinya kesamaan antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Apa itu nilai-nilai anti korupsi? Yaitu menerapkan nilai-nilai untuk diri sendiri, lingkungan kerja, maupun lingkungan lebih luas, sehingga dapat membantu untuk artinya tidak membantu agar orang tidak melakukan korupsi. Apa nilai-nilai itu? Yang pertama adalah jujur. Ini sangat penting, jujur, kemudian peduli, mandiri, ini tidak tergantung dengan orang lain, disiplin, baik disiplin masuk kerja Bapak Ibu, disiplin dalam melaksanakan tugas, tepat pada waktunya, kemudian bekerja secara bertanggung jawab, kerja keras itu jelas, sederhana, pola hidup, tidak bermegah-megahan, yang jelasnya berani mengungkapkan kebenaran, dan tentunya adil. Bagaimana Bu, Bapak Ibu mengimplementasikan integritas ini ke gerakan anti korupsi ini secara lebih luas ya, integritas secara lebih luas. Ini adanya dapat kita lihat dengan adanya strategi nasional pencegahan korupsi, adanya standarisasi kerja nasional Indonesia, ini untuk penyuluhan anti korupsi, kemudian adanya perancangan zona integritas bagi daerah-daerah yang rawan korupsi dan wilayah bebas dari korupsi, menciptakan wilayah yang bebas melayani. Adanya nih penyuluhan anti korupsi nih seperti yang saya sampaikan pada hari ini adalah bentuk dari partisipasi rekan-rekan penyuluhan anti korupsi untuk menyampaikan materi-materi yang terkait dengan pencegahan
perbuatan korupsi. Kita lanjut. Jadi juga korupsi ini juga ada berasal dari konflik kepentingan Bapak Ibu. Jadi apa itu konflik kepentingan? Jadi KPK sudah merumuskan bahwa konflik kepentingan adalah situasi di mana seseorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan atau kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Jadi apa jenis-jenis konflik kepentingan? Secara umumnya ada 3 poin besar jenis konflik kepentingan. Yang pertama itu adalah konflik kepentingan yang potensial, di mana Anda memegang jabatan. Ini suatu situasi ya, di mana Anda memegang suatu jabatan atau suatu saat di masa mendatang, Anda dapat dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas. Jadi yang kedua, situasi di mana Anda memegang jabatan atau kewenangan pada saat ini. Ini yang terjadi pada saat ini Bapak Ibu ya, ketika memegang posisi atau kewenangan dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas. Kemudian yang terakhir, ini konflik kepentingan yang dapat dipersepsikan, di mana situasi Anda memegang jabatan atau kewenangan pada saat ini dalam posisi dia persepsikan memiliki kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas. Jadi bagaimana penanganan konflik kepentingan di dalam untuk penanggulangan konflik kepentingan di organisasi itu prinsip utamanya adalah mengutamakan kepentingan publik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan konflik kepentingan. Yang ketiga adalah mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan. Yang keempat, menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap konflik kepentingan. Jadi tahapan pengembangan kebijakan penanganan konflik kepentingan ini banyak Ibu ya, tahapan mulai dari penyusunan kerangka kebijakan sampai nanti monitoring implementasi dari kebijakan yang kita buat gitu. Ini situasi konflik kepentingan banyak Bapak Ibu. Jadi salah satunya ini saat hendak melaksanakan pengambilan keputusan atau penilaian terkait kewenangan jabatan di mana terdapat satu atau beberapa pihak terkait pernah memberi Anda gratifikasi atau hadiah. Ini akan sangat berbenturan kepentingan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga yang rangkap jabatan, kemudian ada yang memiliki kewenangan penggunaan aset pemerintah, aset negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi, kemudian memiliki pekerjaan di luar pekerjaan pokoknya, kemudian memiliki kesempatan penyalahgunaan wewenang untuk pemanfaatan informasi rahasia jabatan. Banyak Bapak Ibu, sampai kesempatan bisa menentukan ini gaji atau remunerasi untuk diri sendiri. Artinya dia bisa menentukan besaran gaji. Ini biasanya di perusahaan-perusahaan BUMN atau BUMD Bapak Ibu ya. Atau perusahaan-perusahaan yang plat merah ini. Kemudian di situasi di mana kesempatan diskresi yang menyalahi kewenangannya. Jadi demikian Bapak Ibu penyampaian pada kesempatan ini. Semoga materi-materi apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu semua selaku aparat pengawas internal pemerintah dalam melaksanakan tugas Bapak selaku ASN yang dipercaya oleh negara untuk melakukan pengawasan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Terakhir dari saya, marilah kita memiliki sikap integritas yang kuat, memiliki nilai-nilai anti korupsi yang kuat yang ditanamkan dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri nantinya dapat ditularkan, ditanamkan kepada lingkungan terkecil kita, kepada keluarga, pada anak-anak, pada suami atau istri, pada situasi tempat bekerja, lingkungan bekerja di kantor, sesama teman sejawat, teman seprofesi, sampai pada akhirnya pada lingkungan cakupannya lebih luas pada tahapan sosial bermasyarakat. Demikian dari pemaparan dari saya.
Mohon maaf apabila penyampaian ini kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.